Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Suara Mistis. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Suami dibunuh dan dicor di bawah lantai musola. Pelaku adalah istri dan anak kandungnya. Namun sebelum kita masuk ke alur ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel Suara Mistis, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, like dan komen. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di cerita-cerita terbaru dari kami. Nah, tidak usah lama-lama lagi. Kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Ini dia Suara Mistis. Langit di atas Sumber Salak, Jember, Jawa Timur. Kelabu seperti asap yang membekap kebun kopi milik Surono. Di tahun 2019, desa ini masih terperangkap dalam waktu. Jalan tanah berdebu, rumah-rumah kayu yang rentah, dan aroma kopi yang meresap ke setiap pori udara. Namun di balik ketenangan pedesaan, sebuah keluarga direnggut oleh racun yang jauh lebih pahit dari biji kopi yang mereka panen. Rumah Surono, bangunan sederhana dengan atap genting dengan musola kecil di sudut halaman, adalah panggung bagi pertunjukan kegelapan manusia yang tak terucapkan. Surono, pria berusia 50 tahun, dengan wajah keras seperti kayu jati yang dipahat kasar, berdiri di beranda rumahnya. Matanya kecil dan tajam, menatap ladang kopi yang membentang di depan rumahnya. Itu adalah warisan ayahnya, tanah yang telah menyelamatkan keluarganya dari kemiskinan, tapi juga mengutuk mereka dengan keserakahan. Tangan Surono kasar oleh kerja keras, mencengkeram sebatang rokok kretek yang asapnya menari di udara senja. Dia tidak mendengar langkah Busani, istrinya, yang mendekat dari dalam rumah. Tapi dia bisa merasakan kemarahan yang memancar darinya, seperti panas dari bara yang disembunyikan. "Surono!" Suara Busani pecah, setengah berbisik setengah menahan isak. "Kapan kau akan lunasi utang itu? Bang sudah datang lagi dari siang. Mereka bilang rumah ini bisa disita, Surono." Surono menoleh perlahan, matanya menyipit penuh penghinaan. "Kau pikir aku budakmu, Busani? Urus dapurmu, jangan ikut campur urusan laki-laki." Suaranya dalam, penuh nada yang menusuk seperti pisau tumpul. "Uang warisan itu milikku. Aku yang kerja sampai tulangku retak untuk tanah ini." Busani, wanita berusia 40 tahun dengan wajah yang dulunya cantik namun kini layu oleh tahun-tahun penuh ketakutan, menggenggam celemeknya erat-erat. Rambutnya yang diikat asal mulai lepas, seolah mencerminkan kekacauan batinnya. "Warisan itu milikku, Surono. Milik Bahar. Kau tak punya hak menyimpan semuanya untuk dirimu sendiri. Bajingan kau, Surono." Kata-kata kasar itu keluar dari mulutnya, didorong oleh keputusasaan yang sudah bertahun-tahun terpendam. Dari sudut ruang tamu yang gelap, Bahar, anak mereka yang berusia 19 tahun, mengintip melalui celah pintu. Matanya dingin dan tak berkedip, seperti mata ular yang mengintai mangsanya. Dia tidak bergerak, tidak bersuara, tapi jantungan hatinya berdetak dengan ritme yang aneh, campuran kebencian dan kegembiraan yang mengerikan. Bahar sudah terbiasa dengan pertengkaran ini, dengan teriakan ayahnya yang mengguncang dinding, dan dengan tangis ibunya yang berusaha disembunyikan. Tapi malam ini, ada sesuatu yang berbeda. Ada bayang-bayang dalam pikirannya, sebuah rencana yang mulai terbentuk, seperti biji kopi yang perlahan membusuk di bawah tanah. Pertengkaran berlanjut, kata-kata semakin tajam.
Kau tak pernah peduli pada kami, Surono, jerit Busani. Air mata akhirnya tumpah. Kau pikir aku tak tahu kau simpan uang itu untuk apa? Untuk minumanmu, untuk judimu, Surono. Surono melangkah mendekat. Tangannya terangkat dan untuk sesaat Busani mengecil, mengira tamparan akan mendarat di pipinya seperti biasa. Tapi Surono hanya menunjuk wajahnya. Jari-jarinya gemetar karena amarah. Jaga mulutmu ya, dasar perempuan, atau kau akan menyesal lahir ke dunia ini. Di luar, angin malam membawa aroma kopi yang semakin pekat, bercampur dengan bau tanah basah. Di kejauhan, musola kecil di halaman rumah berdiri sunyi. Pintunya sedikit terbuka, seolah menyaksikan drama yang perlahan menuju kehancuran. Bahar yang masih mengintip, mengepalkan tangannya. Di dalam dadanya ada sesuatu yang pecah. Bukan kesedihan, bukan kemarahan, tapi sesuatu yang jauh lebih gelap. Dia teringat malam-malam ketika dia melihat ibunya berbisik dengan seseorang pria di kebun kopi. Pria yang bukan ayahnya. Pria itu tetangga muda bernama Joko, dengan senyum yang terlalu manis dan tangan yang terlalu berani menyentuh ibunya. Bahar tidak cemburu karena cinta, tapi karena dia merasa ibunya mencuri satu-satunya hal yang dia miliki, kebencian terhadap ayahnya. Kalau kau terus begini, kata Busani, suaranya kini rendah dan penuh ancaman, kau akan lihat apa yang bisa aku lakukan, Surono. Kau akan lihat. Surono hanya tertawa, suara yang kasar dan meremehkan. Coba saja, Busani, coba saja. Dia membalikkan badan, kembali ke rokoknya, seolah istrinya hanyalah angin yang lewat. Tapi di sudut ruangan, Bahar tersenyum tipis. Dalam pikirannya, dia melihat linggis tua yang tersimpan di gudang, berkarat tapi cukup kuat untuk menghancurkan. Dia melihat lantai musola, tempat ayahnya sering berdoa dengan pura-pura soleh. Dan dia melihat masa depan, di mana darah akan mengalir, dan warisan itu akhirnya menjadi miliknya. Malam itu, ketika desa Sumber Salak tertidur di bawah selimut kabut, sebuah benih kejahatan telah ditanam di rumah Surono. Kegelapan bukan lagi bayang-bayang, ia telah menjadi bagian dari napas keluarga itu. Langit Sumber Salak semakin kelam, seolah malam menolak cahaya bulan. Di dalam rumah Surono, udara terasa berat, penuh dengan sisa-sisa pertengkaran malam sebelumnya. Musola kecil di sudut halaman, dengan dinding kapur yang mulai mengelupas dan lantai semen yang dingin, berdiri sebagai saksi bisu ketegangan yang semakin menceklik keluarga ini. Di pagi yang lembab, Busani berdiri di ambang pintu musola, memandang sajadah tua yang dulu milik ibunya. Dia tidak berdoa, sudah lama dia kehilangan iman. Tapi ada sesuatu di tempat itu yang membuat jantungnya berdegup tak karuan, seolah lantai itu berbisik tentang rahasia yang belum terucap. Di dapur, Surono menghabiskan kopi hitamnya. Matanya merah karena kurang tidur dan amarah yang tak pernah padam. Dia tahu tentang Joko, tetangga berusia 30 tahun yang sering melirik Busani dengan senyum yang terlalu genit. Malam sebelumnya, dia melihat mereka di kebun kopi, berbisik di balik pohon. Tangan Joko menyentuh lengan Busani dengan keberanian yang membuat darah Surono mendidih. Dia tidak mengatakan apa-apa pagi ini, tapi tangannya mencengkeram cangkir kopi begitu keras hingga retak kecil muncul di tepinya. "Busani!" teriaknya. Suaranya menggema hingga ke halaman. "Kau kemana semalam? Jangan bilang kau cuma ke pasar, dasar perempuan." Busani muncul di pintu dapur. Wajahnya pucat tapi matanya membara. "Kau pikir aku kemana, Surono? Aku cuma urus rumah ini.
yang hampir disita karena ulahmu." Suaranya penuh racun. Kata-kata kasar yang dia pelajari dari tahun-tahun hidup bersama suami yang tak pernah lembut. "Kau yang keluar malam-malam, menghabiskan uang warisan untuk judi dan minuman, lalu salahkan aku." Surono bangkit dari kursinya. Meja kayu berdiri di bawah tekanan tangannya. "Kau pelacur murahan," bentaknya. Suaranya seperti petir yang menyambar. "Aku tahu kau tidur dengan Joko, dan anak ini mungkin bukan darah dagingku." Dia menunjuk ke arah Bahar yang duduk di sudut ruangan, diam seperti bayang-bayang. Bahar tidak menjawab, tapi matanya dingin, tak berkedip, menatap ayahnya dengan kebencian yang hampir terlihat seperti kabut di udara. Dia tahu ayahnya sering memukuli ibunya, tahu tentang utang-utang yang membuat mereka hampir kehilangan rumah, tahu tentang warisan yang disembunyikan Surono di bank kota. Tapi yang paling dia tahu adalah rasa sakit yang membusuk di dadanya, rasa yang membuatnya ingin menghancurkan sesuatu atau seseorang. "Jangan bawa Bahar ke urusan ini, Surono," kata Bu Sani. Suaranya gemetar tapi penuh keberanian yang rapuh. "Kau yang hancurkan kami, Surono, dengan utang-utangmu yang tak pernah lunas, dengan tanganmu yang selalu mengangkat cambuk." Pertengkaran itu berlangsung hingga matahari naik tinggi. Kata-kata kasar berterbangan seperti pisau yang saling melukai. Di luar, musola tetap sunyi, tapi Bu Sani merasa ada sesuatu yang bergerak di bawah lantai. Sesuatu yang bukan hanya ingin atau imajinasinya. Dia menggigil mengingat mimpi buruk semalam. Darah merembes dari celah-celah semen, membentuk wajah Surono yang menjerit tanpa suara. Malam itu, ketika Surono keluar untuk urusan bisnis yang tak pernah dijelaskan, Bu Sani menyelinap ke kebun kopi. Di sana, di bawah bayang-bayang pohon, Joko menunggu. "Aku tak tahan lagi, Joko," bisik Bu Sani. Air mata mengalir di pipinya. "Dia monster. Dia akan menghancurkan kami semua, Joko." Joko memegang tangannya. Jari-jarinya hangat tapi penuh bahaya. "Lari denganku, Bu Sani. Kita bisa mulai baru. Warisan itu kita bisa ambil bagianmu." Bu Sani menggeleng. Jantungnya terbelah antara cinta terlarang dan rasa bersalah. "Bahar, aku tak bisa tinggalkan dia. Dan Surono, dia tak akan pernah membiarkan kita, Joko." Dari balik semak, Bahar mengintip seperti biasa. Dia mendengar setiap kata, setiap janji manis Joko, setiap tangis ibunya. Tapi dia tidak merasa iba. Dia merasa kuasa. Di pikirannya, linggis tua di gudang itu mulai berbisik, memanggilnya untuk mengakhiri semua ini. Hari-hari berikutnya di rumah Surono dipenuhi ketegangan yang tak terucapkan. Seperti retakan kecil di dinding yang perlahan melebar. Bu Sani berusaha menjalani rutinitasnya, memasak, membersihkan rumah, berdoa di musola meski hatinya kosong. Tapi setiap langkahnya terasa seperti berjalan di atas kaca yang akan pecah. Surono semakin curiga. Matanya mengikuti setiap gerakan Bu Sani, mencari bukti perselingkuhan yang dia yakini ada. Dia mulai mengunci pintu kamarnya di malam hari, menyembunyikan kunci berangkas tempat dia menyimpan dokumen warisan itu. Bahar di sisi lain semakin tenggelam dalam kegelapan batinnya. Dia tidak lagi berbicara banyak, bahkan pada ibunya sendiri. Di sekolah, dia dikenal sebagai anak pendiam yang selalu membaca buku aneh tentang psikologi dan kejahatan. Tapi di rumah, dia adalah bayangan yang mengintai, mencatat setiap detail, tatapan curiga ayahnya, tangis ibunya, dan bisik-bisik tetangga tentang keluarga kopi yang bermasalah. Suatu sore pertengkaran meletus lagi. Kali ini tentang uang sekolah Bahar yang belum dibayar selama 3 bulan. "Dasar anak haram,
teriak Surono. Wajahnya memerah karena amarah. "Kau tak layak dapat apa-apa. Sekolah itu buang-buang uang saja." Busani berdiri di depan Bahar, seperti perisai yang rapuh. "Jangan sentuh dia, Surono. Kau sudah hancurkan hidupku. Jangan hancurkan hidup anakku juga." Bahar hanya menatap, tangannya di saku, meraba pisau lipat kecil yang dia simpan untuk berjaga-jaga. Dia tidak marah, tidak takut. Dia hanya merasa dingin, seperti es yang membeku di dadanya. "Ayah," katanya pelan, suaranya hampir tak terdengar. "Suatu hari kau akan menyesal." Surono tertawa, suara yang kasar dan meremehkan. "Anak setan, kau pikir kau bisa mengancamku?" Malam itu, Busani bermimpi lagi. Kali ini dia melihat dirinya berdiri di musola. Tangannya berlumur darah, dan lantai di bawahnya bergetar, seolah ada sesuatu yang hidup di bawahnya. Dia terbangun dengan jeritan kecil. Keringat membasahi wajahnya. Di luar, angin bertiup kencang, dan pintu musola berderit, seolah mengundangnya untuk masuk. Bahar yang tidak tidur duduk di beranda, menatap kebun kopi. Di pikirannya, dia melihat rencana yang semakin jelas, linggis malam gelap, dan lantai musola yang akan menjadi kubur. Dia tersenyum, tapi senyumnya tidak mencapai matanya. Konflik keluarga mencapai titik kritis. Surono yang semakin paranoid mulai mengikuti Busani ke pasar, mencatat waktu dia pulang, bahkan memeriksa pakaiannya untuk mencari bau pria lain. Busani yang merasa seperti tikus dalam perangkap, semakin sering bertemu Joko di kebun kopi, meski setiap pertemuan membuatnya semakin takut ketahuan. "Joko, ini terlalu berbahaya," katanya suatu malam, suaranya penuh keputusasaan. "Jika Surono tahu, dia akan membunuhku, Joko." "Biarkan aku yang urus dia," kata Joko, matanya menyala dengan ambisi. "Kau pantas bebas, Busani. Kau pantas dapatkan warisan itu." Di rumah, Bahar mulai berbicara dengan ibunya, tapi bukan sebagai anak yang mencari kasih sayang, melainkan sebagai sekutu dalam kegelapan. "Ibu," katanya suatu malam, ketika Surono sedang pergi, "kita bunuh saja Surono, biar warisan itu menjadi milik kita." Busani menatap anaknya, kaget tapi juga tergoda. "Bahar, apa yang kau bicarakan? Dia ayahmu, Bahar." "Dia bukan ayahku, Bu. Dia monster. Dan kau tahu itu. Dia pantas mati setelah apa yang dia lakukan padamu, pada kita, Bu," jawab Bahar. Suaranya datar tapi penuh kebencian. Busani menangis, tapi di dalam hatinya ada sesuatu yang setuju. Perselingkuhannya dengan Joko, utang yang mencekik, dan warisan yang dirampas Surono, semuanya mendorongnya ke tepi jurang. "Tapi bagaimana, Bahar?" tanyanya, suaranya hampir tak terdengar. Kita bukan pembunuh." Bahar tersenyum, senyum yang membuat bulu kuduk Busani berdiri. "Kita tidak perlu jadi pembunuh. Kita cuma perlu membersihkan sampah, Ibu." Malam itu, Bahar mengambil linggis dari gudang, membersihkan karetnya dengan kain tua. Dia berjalan ke musola, berdiri di tengah lantai semen, dan membayangkan darah mengalir di bawah kakinya. "Kau akan jadi milikku, Surono," bisiknya, entah pada lantai atau pada ayahnya yang tak ada di sana. Di kebun kopi, Busani bertemu Joko lagi, tapi kali ini dia tidak menangis. "Joko," katanya, suaranya keras seperti besi, "jika kita lakukan ini, kau harus janji padaku ya. Kita akan pergi dari sini bersama-sama." Joko mengangguk.
Tapi di matanya ada kilau keserakahan yang Busani tidak lihat. Di rumah, Surono pulang dengan bau alkohol. Matanya liar karena paranoia. "Kau kemana, Busani?" tanyanya, suaranya penuh ancaman. "Jangan coba-coba bohongi aku kamu ya." Busani tidak menjawab, tapi di dalam hatinya dia tahu keputusan sudah diambil. Dan di sudut ruangan, Bahar mengamati. Linggis itu sudah bukan lagi benda mati di pikirannya. Ia adalah alat untuk kebebasan. Malam itu, sumber salak terbungkus kegelapan yang pekat, seperti kain kafan yang menyelimuti desa. Angin berhembus pelan melalui kebun kopi, membawa aroma tanah basah dan daun yang membusuk. Seolah alam sendiri merasakan apa yang akan terjadi. Di dalam rumah Surono, lampu minyak tanah redup menerangi ruang tamu yang sempit, di mana Surono terbaring di ranjang bambu tua. Nafasnya berat karena alkohol yang dia teguk sepanjang malam. Wajahnya yang biasanya keras dan penuh amarah, kini rileks dalam tidur yang tak akan pernah berakhir. Busani berdiri di ambang pintu kamar. Tangannya gemetar memegang lilin yang hampir padam. Matanya penuh campuran ketakutan dan kelegaan yang mengerikan. Di belakangnya, Bahar memegang linggis berkarat itu. Besi dingin yang seolah hidup di tangannya berdenyut dengan janji kehancuran. "Ibu," bisik Bahar. Suaranya datar tapi penuh kegembiraan gelap yang membuat bulu kuduk Busani berdiri. "Sekarang, sebelum dia bangun dan mulai memukul lagi. Ingat ibu, dia yang membuat kita seperti ini. Dia yang curi masa depan kita, yang buat kau menangis setiap malam, yang buat aku juga menjadi monster, ibu." Busani mengangguk pelan. Air mata mengalir diam-diam di pipinya. "Tapi Bahar, ini dosa. Kita akan terkutuk selamanya." Suaranya pecah dan menyayat jiwa, seolah kata-kata itu mengoyak lapisan terdalam hatinya yang sudah retak. Bahar tidak menjawab. Dia melangkah maju, gerakannya seperti predator yang telah menunggu mangsa seumur hidup. Linggis diayunkan tinggi, bayangannya memanjang di dinding seperti tangan setan. Saat besi itu menghantam kepala Surono, suara retak tulang bergema seperti petir di ruangan sempit. Trak! Darah memercik seperti hujan merah, membasahi spray dan lantai kayu. Surono tersentak, matanya terbuka sejenak, penuh kebingungan dan rasa sakit yang tak terbayangkan. Busani, apa?" Gumamnya. Suaranya tersendat darah yang membanjiri mulutnya. Bahar tidak berhenti. Dia mengayunkan lagi dan lagi. Setiap pukulan lebih brutal dari sebelumnya. Tulang tengkorak retak seperti telur yang dipecah. Otak tercampur dengan darah yang mengalir deras, membentuk genangan hitam di bawah cahaya lilin. "Ini untuk setiap tamparan pada ibu," gumam Bahar. Suaranya sekarang penuh ekstasi sadis. "Ini untuk warisan yang kau rampas. Ini untuk hidup yang kau hancurkan, ayah bajingan." Tawa kecil keluar dari mulutnya. Tawa yang dingin dan gila, seolah jiwa manusia di dalamnya telah lenyap, digantikan oleh kegelapan abadi. Busani jatuh ke lutut, muntah di sudut ruangan, tapi tangannya tetap bergerak, membantu Bahar menyeret jasad Surono yang remuk ke halaman. Tubuh itu berat, lembek seperti karung berisi daging busuk, meninggalkan jejak darah yang lengket di tanah. Mereka menuju musola, tempat suci yang kini akan menjadi kubur profan. Di bawah cahaya bulan yang samar, Bahar mulai menggali. Sekop menusuk tanah dengan suara yang mengerikan. Serok, serok. Seolah bumi menolak menerima dosa mereka. Busani menuang cor beton yang telah mereka siapkan. Campuran semen dan air yang dingin seperti air mata neraka menutupi jasad Surono yang tergeletak di liang dangkal itu. "Lihat ibu,"
kata Bahar sambil menyeka keringat dan darah dari wajahnya. Matanya bersinar dalam kegelapan. Dia tidak lagi bisa menyakiti kita. Sekarang kita bebas. Tapi suaranya retak sedikit, seolah sisi terdalam jiwanya menyadari bahwa kebebasan ini hanyalah ilusi, sebuah lubang hitam yang akan menelan mereka. Busani tidak bisa menjawab. Saat cor beton mengeras, dia mendengar erangan samar dari bawah lantai, seolah roh Surono sudah bangkit, menjerit dalam kesakitan abadi. Dia berlari kembali ke rumah, meninggalkan Bahar yang masih tersenyum di musola. Tangannya berlumur darah yang tak akan pernah hilang. Bulan-bulan berlalu seperti kabut yang menyelimuti sumber salak. Tapi kegelapan di rumah Surono semakin pekat, menyusup ke setiap celah jiwa Busani dan Bahar. Desa mulai bergunjing, di warung kopi, di pasar, di masjid, tentang kehilangan Surono. Dia pergi ke kota, katanya cari kerja. Bohong Busani pada tetangga. Suaranya datar tapi matanya penuh bayang-bayang yang tidak bisa disembunyikan. Bahar yang kini mengurus kebun kopi dengan tangan yang pernah memegang linggis pembunuh, berpura-pura sedih di depan orang. Tapi di malam hari, dia duduk di beranda, menatap musola dengan senyum tipis yang mengerikan. Mereka mulai menggunakan warisan itu, uang yang disembunyikan Surono di bank, yang kini menjadi milik mereka setelah Busani memalsukan surat-surat dengan tangan gemetar. Rumah yang hampir disita kini aman, tapi keamanan itu beracun. Setiap malam, Busani terbangun dari mimpi buruk. Jasad Surono merangkak keluar dari bawah lantai musola. Jari-jarinya yang patah meraih kakinya. Suaranya berbisik, "Kau pengkhianat, kau pelacur. Ayahmu pergi karena kau anak sialan," tuduh Busani suatu malam. Amarahnya meledak seperti bedungan yang pecah. Dia menatap Bahar dengan mata penuh penyesalan dan kebencian. Tangannya menunjuk pada anaknya. "Kau yang rencanakan ini. Kau yang buat aku jadi pembunuh." Bahar berdiri pelan. Matanya dingin seperti pisau yang siap menusuk. "Jangan salahkan aku, Ibu. Kau yang selingkuh dan hancurkan semuanya. Kau yang biarkan Joko menyentuhmu, yang buat ayah semakin gila. Aku cuma membersihkan kekacauanmu." Suaranya penuh racun. Kata-kata kasar yang menyayat jiwa Busani, mengungkap luka terdalam, rasa bersalah yang membusuk seperti jasad di bawah musola. Pertengkaran itu berakhir dengan Busani menangis di kamar. Sementara Bahar pergi ke kebun, menggenggam pisau lipatnya erat-erat. Di desa, polisi mulai bertanya-tanya, wawancara tetangga yang curiga. "Surono tak pernah pergi tanpa bilang," kata seorang warga. Busani merasa dinding semakin mendekat. Napasnya sesak, seolah kegelapan Surono telah merasuki rumah mereka. Dan di musola, saat dia berusaha berdoa, angin berhembus melalui celah, membawa bau samar yang busuk, bau kematian yang tidak bisa disembunyikan selamanya. Ketegangan di rumah itu kini seperti tali yang ditarik hingga hampir putus. Setiap hari membawa horor baru yang menyayat sisi terdalam kemanusiaan Busani. Musola yang dulu tempat tenang kini menjadi sumber mimpi buruk. Malam demi malam, Busani mendengar suara aneh dari bawah lantai. Jeritan samar seperti erangan Surono, seolah rohnya haus darah dan balas dendam. Itu dia," bisik Busani pada Bahar suatu pagi. Wajahnya pucat seperti mayat. Tangannya gemetar memegang secangkir kopi yang tumpah. "Aku dengar dia menjerit malam tadi. Busani, kenapa kau lakukan ini padaku?" Bahar tertawa kecil, tawa yang brutal dan sadis. Matanya bersinar dengan kegilaan psikopat yang semakin mendalam. "Itu hanya angin, Ibu. Atau mungkin rohnya haus darah.
darah kita. Dia mendekat. Tangannya menyentuh bahu ibunya dengan kelembutan palsu, tapi jari-jarinya seperti cakar yang siap mencabik. Jangan takut, kita yang menang. Warisan itu milik kita sekarang. Dan Joko, dia mendesakmu menikah kan? Biarkan saja, aku tidak peduli. Intrik perselingkuhan semakin gelap. Joko datang diam-diam, mendesak Bu Sani untuk menikah. Matanya penuh keserakahan pada uang warisan. Kita bisa pergi dari sini, Bu Sani, katanya di kebun kopi. Tangannya memegang pinggangnya dengan paksa. Surono hilang, mungkin mati. Kau bebas sekarang. Tapi Bu Sani ragu. Rahasia pembunuhan seperti belenggu yang mencekik jiwanya. Aku tak bisa, Joko. Ada sesuatu yang gelap di rumah ini. Pertengkaran meledak lagi di rumah. Kali ini soal pembagian uang. Kau ambil semuanya. Dasar serakah seperti ayahmu, jerit Bu Sani pada Bahar. Suaranya penuh kebencian yang menyayat. Aku yang menderita bertahun-tahun. Dan kau cuma anak gila yang haus darah, Bahar. Bahar balas dengan senyum dingin. Suaranya seperti pisau yang menusuk perlahan. Serakah? Kau yang pelacur, Ibu. Tidur dengan Joko, sementara ayah masih hidup. Aku cuma lakukan apa yang kau tak berani. Bunuh monster itu. Dia mendekat. Napasnya panas di wajah Bu Sani. Jika kau tak suka, mungkin aku cor kau juga di bawah musola, biar kau dengar bisikannya selamanya. Bu Sani mundur. Jantungnya berdegup kencang, menyadari bahwa kegelapan terdalam bukan dari Surono, tapi dari anak kandungnya sendiri, yang kini telah menjadi monster yang tak bisa dikendalikan. Di luar, musola tetap sunyi, tapi bisikan dari bawah tanah semakin keras, seolah Surono tertawa dari kuburnya, menunggu saat balas dendamnya tiba. Nah, kira-kira apakah arwah Surono akan menuntut balas kepada Bahar dan Bu Sani? Jika kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya, ikutin terus di channel Suara Mistis. Tetapi yang belum subscribe channel Suara Mistis, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu ya, like dan komen. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di cerita-cerita terbaru dari kami. Akhir kata, saya pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.